Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan praktek lapang komuniti tanaman tomat. Sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dharma, kelas B4 Agribisnis, nomor Stanbook 083 2019 0183. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, kelas B4 Agribisnis, Tambuk 083 2019 0169. Perkenalkan, nama saya Nurintan Faradilla, kelas B4 Agribisnis, Tambuk 083 2019 0146. Perkenalkan, nama saya Jerma Ansar, kelas B4 Agribisnis, Tambuk 083 2019 0216. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti Hamir, kelas B4 Agribisnis, Tambuk 083 2019 0195. Tentang tanaman tomat. Tanaman tomat merupakan komunitas penting karena memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan dan juga sebagai komunitas yang memultiguna, berfungsi sebagai sayuran, bumbu masak, buah meja, penambah nafsu makan, minuman, sampai kepada bahan kosmetik. Pengadaan input yang digunakan pertama yaitu tanah. Tanaman tomat dapat ditanam di segala jenis tanah, mulai tanah pasir sampai tanah lempung. Akan tetapi UPT BIH Kuta Gadung Brastagi memiliki tanah yang ideal, yaitu tanah lempung berpasir yang subur, gembur, banyak mengandung unsur organik serta unsur hara dan mudah merembeskan air. Tanah yang selalu tergenang air menjadi tanaman yang kerdil dan mati. Kedua yaitu iklim. Secara alami, iklim sangat berpengaruh terhadap budidaya tanaman tomat. Kondisi iklim untuk pertumbuhan tanaman tomat yaitu daerah yang mempunyai suhu malam hari 16 derajat Celcius dan pada siang hari 23 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang ideal yaitu 24 sampai 28 derajat Celcius. Ketiga yaitu kelembapan. Kelembapan udara maksimal 80%. Proses empram atau budidaya. Pertama, proses budidaya. Persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma dan rumput liar. Kemudian dibajak agar gembur. Setelah itu dibuat bedengan dengan lebar 1 sampai 2 meter. Sedangkan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan dan tinggi badan bedengan 20 sampai 40 cm. Penanaman. Bibit tomat bisa dilakukan pindah tanam setelah berusia 25 sampai 30 hari setelah semai. Penanaman dilakukan pada sore hari. Pemeliharaan. Beberapa tahapan pemeliharaan yang dapat dilakukan meliputi penyulaman, penyiangan, penyiraman, dan pemupukan susulan. Panen. Tomat dapat dipanen pertama kali setelah berumur 90 hari sejak pindah tanam. Panen bisa dilakukan setiap 3-5 hari sekali hingga buah habis. 2. Pengelolaan tanah hingga panen. Pertama, lahan yang akan ditanami dicangkul atau dibajak sedalam 30-40 cm. Bongkar tanah dipecah, gulma dan seluruh sisi tanaman diangkat dan disingkirkan lalu diratakan. Kedua, setelah tahap pencangkulan, kemudian dibuat bedengan dengan lebar sekitar 120 cm atau 160 cm. Tergantung jumlah populasi tanaman yang akan ditanami nanti. Ketiga, lembaga penunjang yang terkait itu pemerintah, lembaga pembiayaan, koperasi. Proses pengelolaan pasca panen. Yang pertama, proses pengelolaan tomat dilakukan berbagai kegiatan mulai dari pencucian, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk memperpanjang umur produk tomat agar dapat disimpan lebih lama. Yang pertama, pencucian dan pembersihan. Tomat dilakukan dengan cara merendam tomat tersebut
Di dalam baskom besar, penggunaan cairan tersebut untuk menghilangkan debu, membersihkan percikan tanah, dan membersihkan pestisida yang menempel pada kulit tomat. Kegiatan pengemasan merupakan kegiatan yang berkaitan erat dalam usaha pelindungan buah tomat dari kerusakan mekanisme. Penyimpanan, ada berbagai macam cara atau teknik menyimpan buah tomat dengan cara menyimpan dalam ruang bertemperatur rendah dan dengan mengatur suhu ruangan. Yang kedua, menyimpan ruang vakum tanpa udara. Yang ketiga, menyimpan dalam ruang berventilasi tanpa mengatur suhu. Yang keempat, menyimpan dengan merendam ke dalam air mengalir atau tidak mengalir. Yang kelima, pengangkutan. Fungsi pengangkutan dalam kegiatan pasca panen adalah menyampaikan buah tomat yang telah siap dipasarkan ke mitra untuk dibiaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Peranan lembaga pendukung. Yang pertama, pemerintah. Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah memiliki wewenang regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Yang kedua, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan modal investasi dan modal kerja mulai dari sektor hulu sampai hilir. Koperasi. Peranan lembaga ini dapat dilihat dari fungsi sebagai menyalur input-input dan hasil pertanian. Strategi pemasaran komoditi tomat. Yang pertama yaitu strategi produk. Produk di pasar tradisional tidak menggunakan kemasan dan label harga dan tempatnya terbuka. Sedangkan di modern, produknya dikemas secara baik, menggunakan label harga, disimpan dalam lemari pendingin yang sudah diberi suhu. Peran kelembagaan pendukung. Peran kelembagaan pendukung sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan pertanian karena diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap aksesibilitas petani terhadap pengembangan sosial ekonomi petani serta pasar. Sekian praktek lapang manajemen agribisnis komoditi tanaman tomat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.